Shalom. Senang berada di sini. Ini pertama kali mungkin saya baru hadir di tempat ini. Sebelum saya mulai, ya hari ini temanya mengenai Growing Leader in Marketplace. Jadi ini agak lain sedikit. Hari ini kita ngomong mengenai dunia usaha. Ya, bagaimana sih menjadi pemimpin yang mulia di dunia usaha? Banyak orang bilang, mungkinkah kita melakukan di bisnis kita, bisnis yang bersih betul, apa mungkin gitu ya. Sering ada pertanyaan seperti itu. Sekarang bisnis kita ada di mana posisinya? Merah atau hijau? Ya merah maksudnya yang melanggar gitu ya, yang hijau yang oke. Nanti sebelum saya mulai, mungkin saya juga harus perkenalkan diri juga, siapa saya. Ya perkenalkan, nama saya Handi Wuryanto. Ya, jadi saya profesional, yaitu keluarga saya punya 3 anak, ya istri masih 1, jadi dan tetap harus 1, ya gudo sedikit ya, jadi nggak terlalu tegang. Saya bekerja sebagai profesional, 18 tahun di perusahaan kontraktor di bidang lift dan eskalator. Jadi yang tahun pertama 18 tahun saya dari lulus kuliah, bekerja 18 tahun di perusahaan sebagai distributor. Ya, saya jadi kepala cabang di sana hampir 18 tahun. Baru 4 tahun lebih lah, hampir 5 tahun, saya pindah ke perusahaan Eropa. Bidangnya bisnis sama, tetap di lift juga. Ya, sini saya bandingkan bagaimana perusahaan Eropa sama perusahaan dari lokal sini. Ya, perusahaan lokal saya boleh bilang perusahaan yang merah. Ya, banyak melanggar, banyak suap, karena bidang saya kontraktor, jadi untuk dapat proyek kita harus sedikit suap menyuap gitu ya. Tapi saat saya tahu kebenaran, saya merasa nggak enak, Roh Kudus selalu negur. Jadi saya puji Tuhan dapat perusahaan baru Eropa yang betul-betul green, hijau. Jadi kenapa saya bisa sharing hari ini, karena saya ada di perusahaan yang betul-betul mereka taat, ya persis seperti firman Tuhan yang mereka lakukan. Nanti saya sharing sedikit. Dan 5 tahun pertama di pelayanan saya banyak di Christian Men's Network, mungkin lebih kenal Pria Sejati. Ya, saya ada 5 tahun di sana sebagai sekretaris di organisasi itu. Terus mulai 2010 kita lihat rumah tangga sudah dipulihkan, suami istri sudah damai, sudah aman, tapi masih ada sedikit konflik lagi, terutama di mana? Di bisnis sama di keuangan. Ya, kita pelajari, kok masih ya ribut, sudah tahu kebenaran masih ribut. Ternyata uang juga dia sumber ribut di rumah tangga. Bisnis, apalagi suami istri atau bisnis bersama juga sering ribut. Gitu ya. Jadi situ kita belajar, ada kegerakan namanya Kingdom Business Community, komunitas bisnis. Dan saya sekarang dari 2010 ada di Surabaya, pusatnya di Jakarta. Situ saya belajar, bagus sekali materinya. Kemarin mungkin Pak Oliver ikut di camp yang lalu. Kurang lebih saya ada 5 tahun di kegerakan ini juga, sekarang dipercaya jadi ketua di area Jawa Timur ini. Ya, jadi itu perkenalan saya sedikit mengenai saya. Ya, sedikit saya cerita mengenai KBC, kenapa saya harus ceritakan sedikit, jadi supaya kenal ya, kalau enggak gitu enggak kenal kenapa kok saya ngomong bisnis di sini. Ya, jadi KBC lahir karena ada tantangan keuangan. Jadi saya bicara tadi, banyak bisnis yang kadang-kadang utang melalui kartu kredit. Ya, bangun bisnis dengan kartu kredit. Ya, terus mereka nggak bijaksana mengelola keuangan. Antara keuangan bisnis sama keuangan keluarga digabung jadi satu. Ya, seringkali terjadi dan banyak kita temukan di camp itu seperti begitu. Bisnis sama keuangan keluarga dicampur jadi satu, akhirnya berantakan. Mereka nggak pernah ngitung dan planning benar-benar keuangannya dengan baik. Terus tujuan bisnisnya juga nggak jelas. Bisnisnya buat siapa? Mau apa? Itu nggak jelas juga. Terus juga mereka nggak kenal mengenai sukses sejati. Apa itu sukses yang sejati? Ya. Terus menghadirkan Tuhan dalam dunia usaha. Nah, ini yang poin nanti hari ini saya mau bawakan, menghadirkan Tuhan dalam dunia usaha. Ya. Oke, next slide. Saya cepat aja karena ini cuma perkenalan aja. Nah, visi dari KBC sendiri adalah a God Center Marketplace Community. Ya. Jadi komunitas yang di bisnis yang berpusat pada Tuhan. Mungkin slide-nya bisa sambil ditekan aja. Terus misinya apa sih? Misinya adalah membangun komunitas bisnis kerajaan yang kuat dalam berfirman, ahli dalam bisnis, dan menjadi berkat.
Jadi kalau kita bilang grow in truth, bertumbuh dalam kebenaran, grow in kompetensi, dan grow in care menjadi berkat. Jadi inilah misi yang kami emban sekarang ini, menyampaikan kebenaran, kompetensi terus dilatih, dan juga kita ada care untuk perusahaan-perusahaan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, setiap bulan kita ada komunitas bisnis yang bicaranya mengenai kompetensi, soft skill yang kita latih. Ya. Terus ada juga kunjungan bisnis. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka bersedia untuk diaudit dan kita mentor juga perusahaan-perusahaan. Sehingga mereka betul-betul perusahaan mereka itu betul-betul bisa praktek menghadirkan Tuhan di dalam bisnis mereka. Itu apa yang kami lakukan sekarang ini. Next slide. Ya, kecil sekali, tidak kelihatan mungkin. Jadi sedikit aja itu mengenai KBC. Jadi ada camp sukses sejati yang kemarin ikut Pak Oliver. Nah, di bawahnya ada GLIM. Salah satu sesi GLIM ini yang saya bawakan hari ini. Ya, GLIM itu Glory Leader in Marketplace. Ya, satu sesinya yang saya bawakan hari ini. Terus ada juga camp namanya Kingdom Financial Class. Jadi itu mengenai keuangan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dilatih, dididik untuk mengelola keuangan supaya pada saat kita pensiun nanti jangan sampai kita jadi orang Kristen yang melarat. Ya, karena apa? Tidak bijaksana pada saat sekarang ini mengelola keuangan, gaya hidupnya terlalu tinggi. Kita tidak merencanakan pada saat kita pensiun nanti kita masih punya uang atau enggak. Nah, di KFC kita akan diajari seperti itu untuk mengelola keuangan. Ya, ada juga Road to Success. Road to Success itu adalah camp khusus untuk orang-orang di luar Kristen. Jadi untuk Muslim, Hindu, bagaimana mereka bekerja. Tuhan adalah juga pemimpin mereka, kerja adalah ibadah. Jadi itu khusus untuk orang-orang Muslim. Ya, terus ada juga Dare to Success untuk anak muda, dan ada business community, ada business gathering yang kita buat untuk nambah soft skill. Sekilas itu dari saya, apa itu perkenalan dari saya dan apa yang saya lakukan sekarang ini. Oke, next slide, kita langsung ke materi. Ya. Mungkin teman-teman, saya pakai teman-teman aja lebih enak ya, biar lebih akrab ya. Pernah dengar mengenai 7 pegunungan yang mempengaruhi masyarakat atau Seven Mountain? Pernah dengar enggak mengenai Seven Mountain? Ya, Seven Mountain ini dulu saya baca bukunya di Bill Bright sama Pak Lauren Cunningham. Mereka dapat visi dari Tuhan bahwa yang bisa mempengaruhi masyarakat, merubah paradigma masyarakat, itu ada 7 gunung. Satu, agama atau gereja. Ya, kita dari gereja, kita berubah paradigma kita. Ya, kedua, melalui keluarga. Ya, kita bisa mempengaruhi keluarga kita bisa mempengaruhi anak-anak kita. Ya, ketiga, dari pendidikan. Benar, kalau kita anak-anak kita dididik dengan benar, mindsetnya benar, mereka akan hidup benar. Pemerintah juga, ya seperti yang Ahok sekarang lakukan, yang merubah Jakarta. Media, itu sangat pengaruh. Seni dan hiburan. Dan ketujuh, bisnis. Jadi 7 gunung ini itu yang merubah paradigma kita. Ya, kalau kita mau transformasi masyarakat ya melalui 7 gunung ini. Dan fokus saya hari ini adalah mengenai bisnis, karena memang bidang saya adalah di bisnis. Ya, oke, kita lihat Glory Leader in Marketplace, kita bisa baca di Matius 5 ayat 14-16. Mungkin bisa sama-sama baca biar lebih ada interaktif ya. Silakan 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyatakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang saya highlight, saya hitamkan ini adalah kamu adalah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia. Ya, menerangi semua orang di bisnis. Mungkin sebelum saya tanya dulu, yang punya bisnis sendiri siapa ya di sini? Boleh angkat tangan yang punya bisnis sendiri? Ada berapa orang punya bisnis sendiri? Ada 3, 4, di sana 5, 6, lumayan banyak juga ya. Yang lain profesional berarti ya? Sama seperti saya profesional. Oke. Kita di bisnis juga sama, sebagai profesional kita bisa menjadi terang dunia. Ya, kita bisa menerangi semua orang. Ya, itu yang firman minta kita untuk bercahaya di depan orang. Nah, tantangannya adalah bisa enggak sih kita proklamirkan diri kita sebagai anak Tuhan di pekerjaan kita.
Itu tantangan yang paling berat, yang paling tidak gampang. Biasanya orang selalu ya bisnis, agama ya agama. Ya, itu abu-abu jadinya, bisnis itu jadi abu-abu. Tapi kita belajar hari ini, mungkin enggak sih kita di Indonesia terutama, kalau kita di Eropa gampang, karena Eropa sangat taat. Apa di Indonesia kita bisa sih bisnis seperti itu? Ya, bisnis betul-betul bersih. Ya, kita bisa proklamirkan diri kita, bisnis kita adalah punya Tuhan. Mungkin enggak. Oke. Kedua, Filipi 2 ayat 15 saya bacakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi firman Tuhan sudah minta kita ya sebagai businessman, sebagai profesional itu bercahaya, menjadi terang di marketplace. Yaitu tantangan kita, ya. Terang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia usaha kerja, mereka akan menjadi apa? Ya kita harapkan menjadi glory leader itu, ya, pemimpin yang mulia di itu. Saya akan banyak definisikan mengenai leaders, ya. Jadi banyak sih sebetulnya kita belajar, mungkin juga teman-teman belajar di training marketing mengenai leaders, ya. Apa sih pemimpin? Di sini saya cuma bahas mengenai leadersnya ada 7. Saya mulai dengan L, lead. Leaders itu harus lead. Jadi ada beda antara leader sama lead. Jadi pemimpin yang memimpin. Ya. Ada pemimpin yang gayanya kayak gaya bos. Ya, kita di sini belajar pemimpin bukanlah bos. Ya, pemimpin memimpin. Bisa bedakan antara kata pemimpin sama memimpin. Kalau itu kata kerja. Jadi seorang pemimpin itu harus kerja. Nggak ada pemimpin yang tidak kerja, nggak bisa. Kalau kita mau jadi pemimpin yang disegani, yang dipercaya sama karyawan kita, ya kita harus bekerja, memimpin. Ya, memimpin bagaimana caranya? Pemimpin tidak hanya mengatur hal-hal sehari-hari. Pemimpin harus memimpin apa? Aktif memberi arah, visi dan misi. Jadi perusahaan-perusahaan Bapak yang bisnis harus punya visi dan misi supaya arah perusahaan itu jelas. Ya, apa yang mau dicapai? Kalau kita nggak punya visi dan misi, kita kacau. Sama kayak hidup kita, kalau kita nggak ada Tuhan, kita mau jalan kemana? Dunia gelap banget, nggak ada arahnya. Karena kita punya Tuhan, kita jelas. Seumur hidupku, saya ingin ikut Tuhan. Arahnya jelas. Ya, bisnis juga begitu. Harus ada arah yang jelas. Jadi, kalau yang belum punya visi misi, buatlah. Kami di KBC juga semua perusahaan ditantang banyak sekali. Mereka juga nggak punya visi misi. Ya. Kita tantang untuk mereka mulai pikir, tanya sama Tuhan, apa visi perusahaan saya. Ya. Dan dengan gitu kita baru bisa ngatur strategi. Ya, visi jangka panjangnya apa, baru kita bisa ngatur strategi gimana mencapai visi tersebut. Ya, ada strategi jangka pendek dan jangka panjang. Itu harus, sebagai pemimpin kita harus ada seperti itu. Di perusahaan saya yang lama ada visi misi, tapi tidak pernah dibicarakan. Cuma simbol aja digantung itu visi misi perusahaan. Tapi nggak pernah tahu, karyawan ke bawah nggak pernah tahu apa itu visi misi perusahaan, nggak pernah dibicarakan. Jadi kita nggak tahu perusahaan itu mau diarahkan kemana itu nggak jelas. Ya, di perusahaan saya yang Eropa, setiap kali meeting kita selalu ngomong mengenai visi dan misi. Ini saya lihat nih perbedaannya jomplang sekali gitu. Sehingga apa? Setiap kali kita meeting manajer, meeting direksi segala macam, selalu tanya apa visi misinya. Apa strategi perusahaan, apa value perusahaan, itu nancep, terus ditanyakan supaya nancep di pikiran kita. Itu bedanya, sehingga semua karyawan kita sampai ke bawah tahu apa visi misi perusahaan, apa value-nya perusahaan. Ya, ini penting sekali sebagai seorang pemimpin kita punya power seperti itu, visi misi seperti itu. Ya. Kedua, pemimpin juga harus berani mengambil tanggung jawab dan otoritas untuk membawa pengikutnya ke tujuan yang diinginkan. Ya, jadi pemimpin harus tanggung jawab. Ya, jangan sampai jadi pemimpin yang tanggung jawab karyawannya. Ya, saya di perusahaan saya selalu bilang apa yang saya putuskan, apa yang kamu lakukan, kalau salah tanggung jawabnya di saya. Kamu nggak usah, kalian semua nggak usah takut sama Jakarta, semua ada di saya. Sebagai kepala cabang, saya bertanggung jawab. Apa yang sudah kita putuskan, kita jalankan, itu yang saya tanggung jawab. Yang penting kamu lakukan. Jadi kalau karyawan kita dapat support seperti itu, dia merasa didukung. Ya, sebelum saya masuk perusahaan itu, saya masuk 2011,
ada kepala cabang lama di sana. Sudah tua sih, umur kurang lebih 60 tahun, saya menggantikan dia. Tapi waktu saya datang dia masih belum pensiun, belum dipensiunkan, masih dikontrak terus. Jadi dalam satu cabang ini ada 2 kepala cabang. Jadi lucu juga, saya masuk sebagai kepala cabang dan ada kepala cabang yang lama. Saya masuk jadi bingung. Terus bagaimana Pak otoritasnya? Saya tanya sama direkturnya Jakarta. Sudah, kamu sabar aja karena memang baru di take over pergantian manajemen secara total karena mereka ada pemimpin lama bangun perusahaan di dalam perusahaan. Jadi total diganti semua. Jadi saya harus sabar. Saya cuma bilang sama kepala cabang lama, oke, saya masuk karena kamu lebih senior, saya masih baru. Saya di bawah kamu aja, saya angkat kamu lebih tinggi, saya melapor ke kamu, saya bilang seperti gitu. Jadi saya angkat dia sebagai regional manager, saya sebagai branch manager, seperti gitulah. Padahal nggak ada pengangkatan, cuma kita berdua aja yang tahu. Ya, cuma kita berdua aja yang tahu supaya jelas otoritasnya, supaya jelas gitu kan. Ya, dari situ saya belajar, saya melayani beliau, walaupun dia sudah tua, saya belajar melayani, bukan hanya cuma melayani pekerjaan saja, sampai urusan rumah tangga pun saya bantu. Ya, jual beli mobilnya pun saya bantu karena dia nggak punya anak laki, anak perempuan aja sudah nikah semua, jadi dia jual mobil bingung. Saya punya koneksi teman-teman pria sejati, oke, saya jualkan mobilnya dia. Ya, ngurusi sampai ke rumahnya dia. Semua betul-betul pemimpinnya bekerja sampai akhirnya suatu saat 1 tahun kemudian kita buka cabang di Bali. Nah, dari Jakarta karena saya masih berkeluarga, saya nggak mungkin pindah, anak-anak saya nggak mungkin, istri saya juga punya bisnis, saya nggak mungkin pindah. Beliau karena sudah senior, sudah tua, dia bersedia, dia dipindah ke Bali. Di Bali akhirnya reportnya ke saya, dibalik posisinya sekarang, saya jadi regional manager, dia jadi kepala cabang. Lucu ya, kadang-kadang saya juga heran, tapi saya lihat penundukan dirinya dia luar biasa. Dia bilang, kamu walau kamu muda, dia bilang gitu sama saya, tapi kamu tuh luar biasa. Saya nggak apa-apa, ada di bawah kamu, dia bilang gitu, seperti gitu. Sampai sekarang dia sudah kemarin pindah cabang lagi, buka cabang di Jogja, beliau pindah sana lagi. Seharusnya Jogja, Jawa Tengah itu di bawah Jakarta. Kemarin dia minta saya mau ke Jakarta, pindah ke Jogja, syaratnya cuma 1. Jogja di bawah Surabaya, dia bilang, saya nggak mau di bawah Jakarta. Jadi saya ketambah 1 daerah lagi karena beliau lihat cuma 1 orang, dia bilang 1 kone yang saya percaya mulutnya cuma kamu, dia bilang gitu. Ya puji Tuhan saya dipercaya. Ya karena saya memimpin, betul-betul memimpin. Ya, memimpin bukan cuma kerjaan kantor, tapi sampai urusan rumah tangga, pindah rumah, konseling segala macam, semua dilakukan. Ya, jadi saya cuma kasih impartasi sedikit buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, itulah memimpin. Ya, kita harus menjadi teladan buat mereka semua. Mau susah payah, ya memang capek, tapi ya kita bisa. Ya. Yang kedua, example, ini saya bilang, jadi teladan. Ya, kita bisa baca di 1 Petrus 5 ayat 23, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi pemimpin memberi teladan yang baik bagi seorang yang dipimpinnya. Ya, teladan hidup. Saya waktu masuk juga lucu, satu supervisor saya, karena bidang kita kontraktor, Pak. Mungkin kalau cuma retail biasa nggak terlalu banyak gangguan. Tapi kalau di kontraktor tuh yang minta kiri kanan suap tuh banyak sekali, minta entertain banyak sekali. Ya, satu kali saya di Makassar ada satu project, konsultannya ngomong sama supervisor saya. Kebetulan saya pas lagi kunjungan ke Makassar. Dia bilang sama supervisor saya minta di entertain bosmu, dia bilang gitu. Nah, supervisor saya ngomong, nggak mungkin Pak. Bos saya pendeta, padahal saya bukan pendeta ya. Tapi di mata supervisor saya yang muslim, dia bilang saya pendeta. Gitu kan. Nggak mungkin Pak, dia pendeta Pak, dia bilang gitu. Tapi dicoba juga sama konsultannya jam 11 malam, saya di hotel, saya ditelepon. Pak, ayo keluar, kita entertain. Oh mau makan tak Pak, saya bilang gitu, saya pura-pura bodoh aja. Saya sudah tahu karena supervisor saya sudah ngomong sama saya duluan sebelumnya. Ya, sudah telepon saya, Pak, mau diajak entertain. Ya udah, saya pura-pura, Pak mau makan. Oh enggak Pak, jam 11 malam kita enggak makan Pak, dia bilang gitu. Ayo kita karaoke, dia bilang gitu kan, ngajak karaoke, ya Bapak enggak ngerti lah, saya jauh dari istri, dia bilang gitu. Wah saya sudah tahu apa yang dibicarakan dia, langsung saya cut, sorry Pak, kalau itu saya enggak bisa. Tapi besok siang kalau Bapak mau makan sampai muntah-muntah saya layani, saya bilang gitu. Ya, karena memang kita cuma bisa entertain sebatas makan siang aja. Ya, jadi saya bilang sama dia, enggak bisa,
mau makan sampai muntah, saya layani besok. Berapapun, dimanapun, saya bilang gitu sama dia. Ya, di restoran apapun saya layani. Tapi akhirnya dia nggak mau juga, karena memang enggak Pak, saya nggak butuh makan, saya butuh yang satu itu Pak, dia bilang gitu. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu satunya itu apa ya. Jadi ya itulah, tantangan di kontraktor seperti itu. Ya, saya juga kemarin, di camp kemarin ketemu mantan karyawan saya. Ya mantan karyawan di perusahaan yang lama, waktu itu dia jadi sales di tempat saya, waktu saya pindah perusahaan, dia juga ngikut. Pak Handi kemana, saya ngikut, dia bilang gitu. Karena memang dia dari teknisi, saya didik sampai jadi sales. Ya cukup bagus dari urusan STM. Pada saat dia keluar, salah satu kompetitor saya, tadi teman juga bilang, Di, aku minta dong sales kamu supaya bisa pegang cabang di Surabaya juga, sama-sama lift area ya. Saya bilang sama dia, sudah, kamu digaji tinggi, waktu itu digaji 2 kali lipat, waktu dia pindah, gaji 2 kali lipat. Saya bilang sama dia, kamu jangan ikut saya bilang sama dia. Kamu ikut perusahaan A ini aja, jadi kepala cabang, jadi pemimpin yang benar. Saya bilang, dia juga sudah saya bekali, karyawan saya sudah ikuti Pria Sejati, ikut KBC, semua karyawan saya wajib ikut itu. Ya, yang daftar jadi sales juga pertama kali datang, gimana? Oh lagi masalah sama rumah tangga. Oke, saya nggak terima kamu dulu, kamu ikut camp dulu, baru nanti ngomong sama saya lagi interview berikutnya. Dia kaget, ikut camp Pak? Iya, ikut camp dulu, baru saya interview lagi, saya bilang gitu sama dia. Dia kaget, waktu dia hadir itu kenapa? Nggak tahu, saya interview disuruh datang ke sini, dia bilang gitu, ikut camp dulu. Ya saya mau betul-betul karyawan saya yang saya terima itu hatinya sudah benar, karena proses waktu dia masalah sama istrinya bercerai gitu ya. Nah saya balik lagi ke sales saya itu, saya bilang jadi pemimpin. Terakhir saya ada project barusan kurang lebih 2 minggu lalu, dari Samarinda telepon saya, Pak saya ada project, dia bilang gitu, tapi saya minta komisi. Nah di perusahaan saya nggak bisa. Ya, saya sudah state perusahaan Eropa tidak ada komisi, tidak ada entertain, tidak ada semuanya, 0. Kalau sampai kita ngasih 1 sen aja atau satu, efeknya adalah pecat. Jadi sudah ada kita tanda tangan setiap karyawan, saya pemimpin tanda tangan surat COC namanya, Code of Conduct. Kalau kita sampai nyuap, siap-siap dipecat, itu kan. Ya, walaupun pakai komisi kita pribadi untuk jualan ya, tetap dipecat. Saya kasih ke karyawan saya, kan dia kompetitor, maksudnya ya, partner lah, ya. Partner saya dia pegang merek lain, jadi satu bidang lift juga. Saya kasih ke dia, ini hubungi orang ini butuh lift 2 unit, saya bilang gitu sama dia. Tapi minta komisi, saya bilang sama dia gitu. Saya lucu, dia bahas SMS saya, wah Pak, sorry Pak, saya kejebak gara-gara Pak Handi. Kenapa? Saya sudah Bapak ikutkan Pria Sejati, KBC. Dia bilang, sekarang saya mimpin perusahaan juga, saya nggak mau nyuap, dia bilang gitu. Oh saya kaget, ya saya kaget. SMS-nya seperti begitu. Ternyata dia memang benar, dia nggak hubungi sama sekali, orang itu nggak dihubungi sama dia. Saya lihat value-nya dia dapat gitu kan. Jadi apa yang kita jadi teladan buat anak buah kita, karyawan kita, itu kalau kita benar-benar konsisten, mereka ngikut loh. Walaupun mereka sudah di perusahaan yang lain, ya. Ya lucu sih, ada 4 perusahaan sekarang itu semua mantan karyawan saya, kepala cabang semua. Ada merek Eropa 1, dia mantan maintenance koordinator saya, sekarang jadi kepala cabang juga. Sama value-nya juga. Ya, jadi ada 4. Kemarin terakhir 1 sales saya juga di hijack perusahaan lain juga. Pak, saya digaji 2 kali lipat. Oke, go, pergi nggak apa-apa. Jadi pemimpin di sana. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 perusahaan, semua kepala cabang dan mantan karyawan saya semua. Jadi kalau tender lucu mereka sungkan ketemu papanya di situ. Ya sering ketemu gitu tender mereka sungkan. Tapi ya itu teladan. Ya mereka sampai sekarang sudah saya pisah 4 tahun 5 tahun sama mereka, yang satu mungkin sudah 9 tahun masih keep contact. Masih datang ke rumah, saya masih ngobrol, seperti itu. Karena waktu saya di perusahaan lama banyak habiskan waktu untuk bagi hati, bagi teladan, share hidup mereka. Mereka mulai pacaran itu sudah tanya sama saya, Pak cocok enggak sama ini? Seperti gitu, jujur teladan. Mereka tanya, saya pacaran sama ini, urusan kerjaan tuh urusan pacaran juga, jodoh-menjodoh itu juga diurusin juga gitu. Ya, jadi memang pemimpin yang kadang-kadang saya lihat juga, yang karyawan saya pergi barusan pindahnya, dia bilang, Pak, Bapak kok punya energi seperti gitu ya? Dia bilang gitu. Kok ngurusinya sampai detail banget sih? Ya, kok karyawan lagi ribut sama istri, ya diurusin sih gitu kan. Tapi memang seperti itu, ya, tipe saya seperti gitu. Ya Tuhan taruh saya seperti gitu, jadi kalau ada yang bermasalah di rumah tangga, saya yakin kalau dia problem di rumah tangga, pasti kerjanya pasti problem. Ya, kalau kita nggak beresin masalah itu, kerjanya pasti berantakan. Pasti itu. Ya, jadi saya belajar itu, saya mulai terus satu persatu saya tanyain hati ke hati, ada problem apa di rumah tangga dia, ada masalah apa.
Sampai sakit penyakit pun saya urusin kadang-kadang seperti itu. Jadi sharing penyakitnya bisa 1 jam kadang-kadang. Ya memang saya nyentuhnya lewat seperti itu. Jadi buat mereka pun mereka jadi lihat, iya ya pemimpin saya beda ya. Sama kepala cabang yang lalu mereka compare, beda. Kepala cabang yang lalu mereka dia enggak care, enggak peduli. Kok di sini peduli banget. Dia setiap kali Pak sakit sini. Ngobrol di sini meja saya. Kita sharing, carikan solusi, carikan obat buat dia kadang-kadang seperti itu. Kayak dokter aja, padahal bukan dokter ya. Ya, tapi itulah pemimpin. Kita harus jadi teladan buat mereka. Ya, betulnya istilah di bahasa Jawa itu paling bagus ya. Kalau kita ingat waktu kita sekolah di SMP, masih ingat enggak? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Saya bukan orang Jawa, sedikit agak nggak bagus bahasa Jawanya. Saya dari Kalimantan, jadi agak jelek bahasa Jawanya. Tapi intinya orang Jawa pun sudah banyak punya teladan yang bagus. Di depan kita jadi teladan, di tengah kita mendorong, ya, membangun, di belakang kita mendorong. Itu bagus sekali, punya prinsip seperti itu. Orang bule saya kasih itu kadang-kadang bingung. Waktu saya training leadership di luar negeri itu saya bilang, apa leadership? Saya tulis saja yang harus ngomong itu, bahasa Jawa 3 itu. Gitu loh. Apa 3 itu saya kasih bahasa Jawa, apa itu? Prinsipnya kurang lebih sama. Ya, jadi teladan, mendorong, membangun, kurang lebih seperti itu. Ya, bagus kata-kata pepatah itu. Ya, next. Nah, seorang pemimpin yang A adalah ada attitude dan aptitude. Attitude itu apa? Sifat, karakter. Ya, aptitude itu kompetensi, keterampilan. Jadi seorang pemimpin harus punya karakter yang baik. Ya, ini saya ngajar karena saya lihat seorang kayak Ahok, Pak Jokowi itu punya karakter yang luar biasa. Ya, mau digoyang gimana pun. Terakhir yang masalah pasar itu kan kalah, masalah UPS ya, nggak tahu baca di detik.com kan, kapok-kapok dia ngelawan Ahok gitu kan, ya karena dia nggak, memang nothing tulus, dia nggak punya beban apa-apa kok, ya kan dia nggak salah kok. Jadi kalau kita punya karakter yang benar, karakter dibangun dari mana sih? Dari kebiasaan kita yang kita lakukan terus-menerus akhirnya menjadi karakter. Kalau punya karakter yang baik, ya terus dilengkapi dengan aptitude, kompetensi yang baik, teman-teman pasti menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, saya tantang juga teman-teman di sini, kompetensi harus ditingkatkan. Ya, belajar terus-menerus. Ya, saya juga sampai sekarang tidak pernah berhenti belajar. Bersyukur di kegerakan ini kita banyak membahas mengenai soft skill, training mengenai bisnis. Banyak sekali sesi-sesinya saya banyak belajar mengenai kompetensi. Karena kalau saya nggak punya kompetensi, kemarin istri saya baru cerita, dia ketemu temannya sudah teman SMA dia 20 tahun yang lalu. Dulu merasa temannya ini luar biasa, memang dia punya gaya intim, pemimpin gitu ya, ngomongnya tuh luar biasa. Tapi terakhir kemarin ketemu waktu di Adijasa, waktu Maisong, dia kaget. Cara berpikirnya kok masih tetap seperti waktu dia SMA. Nggak berubah setelah 20 tahun udah ketemu, nggak berubah. Dia bilang, kan diajak teman-teman, ayo sekali-sekali ngumpul, nggak bisa. Bisnis saya tidak bisa ditinggalkan, dia bilang gitu. Saya harus tiap hari ngawasi bisnis saya. Nah itu salah. Ya. Kalau bisnis masih tergantung pada kita, kehadiran kita di kantor setiap hari, berarti ada something wrong di bisnis Anda. Ya, seharusnya bisnis Anda sudah harusnya didelegasikan ke manajer-manajer di bawah Anda. Harus bisa. Ya, nanti di S-nya berikutnya saya bahas mengenai apa sih bagaimana supportnya. Ya, tapi kita harus bisa. Kalau kita cara berpikir kita seperti itu, kapan kita punya bisnis yang besar? Ya, sebagai anak Tuhan enggak pengen punya bisnis cabang di mana-mana. Pengen enggak punya cabang bisnis di mana-mana? Amin kan? Pengen punya seluruh Indonesia. Kayak satu mentor saya di KBC, dia pengen visinya dia punya cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, bagaimana bisa punya cabang segitu banyaknya kalau semua masih one man show? Ya, nggak bisa. Saya lihat ada satu pengusaha besar kaya, ya salah satu customer saya itu orang one man show. Semua proyek walaupun dia ada konsultan, ada arsitek, ada segala macam, yang mutusin tetap dia. Arsitek ngomong A, yang terbagus enggak. Pokoknya saya bilang segini gitu. Contoh umpamanya di lift, harusnya gedung ini pakai lift 4. Arsiteknya ngomong sama konsultannya, enggak, 2 aja cukup, dia bilang gitu. Ngapain banyak-banyak, dia mau invest apartemen, bangun apartemen, 2 aja cukup. Padahal kita hitung dengan traffic analisis, nggak cukup, harus 4.
Nah itu one man show, nggak mau tahu dia, pokoknya dia betul-betul powerful sekali. Nggak ada yang berani sama dia pokoknya, itu kuat sekali orangnya. Dua ya dua, pokoknya cukup gitu. Jadi double gaming one man show. Akhirnya proyeknya dia banyak yang gagal, banyak mangkrak. Banyak sekali yang mangkrak proyeknya dia seperti itu. Ya karena itu, nggak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ya teman-teman kalau mau punya bisnis yang banyak, ayo invest waktu Anda untuk training manajer-manajer atau karyawan di bawah Anda. Apa yang dialami istri saya juga pengusaha, dia punya 3-4 usaha. Terakhir ini bangun lagi usaha kosmetik, klinik kecantikan, jadi ada 4 bisnis. Bagaimana dulu dia awal-awal sebelum ikut KBC juga sama. Semua one man show, keliling semua, sampai dia kehabisan energi dan susah, ayo kamu berhenti jadi profesional, bantu aku di bisnis saya, dia bilang gitu. Tapi waktu di mentor sama pemimpin-pemimpin KBC, ya kamu harus belajar untuk mendelegasikan ke yang lain. Dia mulai search, kadang-kadang aneh, belum tentu level manager atau yang pendidikan tinggi yang bisa ngelola perusahaan. Perusahaan tasnya dia atau home industry dikasih ke pembantu kita. Ya, pembantu lulusannya masih SMA, waktu itu saya kaget lihat danemnya bagus 999 semua. Ada potensi orang pintar di rumah saya. Nah itu belajar lagi search. Wah, ada orang pintar loh ternyata. Ternyata memang benar. Dia biasanya cuma ngepel-ngepel di rumah aja. Kadang ke toko, bantu ke toko, jadi akhirnya ada toko, ada home industry ya. Jadi dia bisa cuma ngepel. Tapi pada saat kita lihat dia ada potensi, istri saya mulai invest waktu setiap hari sama dia, ngomongin kebenaran, ikutkan tadi camp RTS, training dia, latih dia. Sekarang dia jadi manajer di sana, di home industry itu. Omset ya cukup bagus, malah dipegang keponakan saya, dipegang adik saya, itu minus perusahaan itu. Lo jujur, tapi dipegang sama dia, ini surplus. Sekarang sudah bisa balikin semua utang-utang di bisnis itu ke kita lagi untuk invest modal awal waktu itu untuk nutupi kerugian-kerugian itu dia bisa balikin. Pembantu loh. Jadi pagi dia ngepel, jam 8 jadi manajer. Bener itu terjadi. Kalau ada istri saya bisa dia sharing seperti itu. Sampai sekarang dia tetap tidur di rumah saya, pagi seperti itu, terus siang jadi manajer. Ya. Dan dia, saya lihat anaknya luar biasa, kemauan belajar. Ya, kita harus search juga orang-orang kita. Saya belajar dari baca bukunya Jack Welch itu. Kita di perusahaan kita ada 20% aja, kita cukup kayak Tuhan Yesus, gak perlu cari 5.000 murid, 12 saja, kalau itu di training betul, kita hidup, waktu kita beli teladan ke dia, setiap hari bersama dia, itu bisa jadi serupa dengan kita. Jadi saya selalu juga, kalau yang mau mengembangkan bisnis, mulai search karyawan Anda semua, cari 20% dari dia itu, mulai mentor hati ke hati, ya mulai masalah semuanya, jangan cuma bisnis saja, keluarga, rumah tangga, semua di mentoring semua. Sehingga cara berpikirnya sama-sama seperti kita. Karena dari 20% itu nanti jadinya lagi cuma 20%. Ya. Dari 20% yang kita search itu yang jadi paling cuma 20% yang betul-betul bisa serupa dengan kita. Nggak bisa semuanya. Tapi minimal kita sudah punya seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, D berikutnya ini disciple dan discipler. Seorang leader harus jadi murid, pernah jadi murid, baru bisa memuridkan. Kalau kita nggak pernah jadi murid, kita nggak mungkin bisa memuridkan. Padahal tugas seorang pemimpin, saya bilang tadi, kita harus memuridkan orang. Ya kan? Kita harus memuridkan pemimpin baru. Caranya apa? Ya kita pribadi harus dimuridkan dulu. Kita harus beresin dulu. Ya, di KBC saya di mentor, ada mentor finance, ada keuangan. Setiap tahun saya diaudit sama mereka. Karena saya sebagai salah satu pemimpin di situ, saya harus diaudit keuangan saya bagus atau enggak. Kalau jelek, harus segera ditangani. Kita memang mulai dari leader-leader dulu. Ya. Terus ada juga mentor bisnis juga ada dari KBC. Terus mentor keluarga juga ada dari Pria Sejati. Ada ketuanya, mentor saya rumah tangga. Kalau saya mungkin ada sedikit crash sama istri, dia yang turun tangan. Ya saya harus terbuka. Ya terbuka masalah bisnis, terbuka masalah keuangan, terbuka masalah rumah tangga. Kalau kita sudah jadi murid yang benar, baru kita bisa jadi memuridkan. Ya, siapa yang punya mentor di sini? Mentor bisnis, mentor keuangan, mentor keluarga. Ada? Cari segera, Pak Oliver tugasnya. Carikan mentor-mentor buat mereka. Harus. Ya, di perusahaan saya baru sekarang ini juga melakukan hal yang sama.
Saya juga kaget kok sama ya kurang lebih sama KBC. Perusahaan saya sebulan lalu di Singapura, saya ikut business alignment di Singapura, sama. Setiap leader harus mentor. Setiap leader. Jadi kita kemarin waktu saya meeting, kita review dari tim semua karyawan-karyawan kita, 10 orang dulu yang potensial. Dari 10 orang potensial itu ditunjuk siapa yang mentor. Tapi mentor tidak boleh langsung bawahan, harus lintas divisi. Jadi saya nggak boleh mentor bawahan saya. Saya harus mentor divisi lain. Jadi kalau saya di divisi sales, saya harus mentor di divisi service, umpamanya seperti gitu, calon leader. Jadi cross. Saya di mentor sama managing direkturnya Singapura, seperti gitu. Ya, jadi setiap orang ditugaskan untuk mentor. Saya kaget kok sama KBC. Dan mulai praktek, mulai sekarang ini kita sudah mulai praktek, mulai mentor. Kalau ke bawah itu coaching. Jadi kalau kita melatih anak buah kita itu namanya coaching. Kalau mentor itu harus lintas divisi. Nah, terapkan itu dan itu luar biasa. Satu, buat karyawan itu jadi, waduh, diperhatikan. Saya lihat teman 10 orang terseleksi itu waktu saya bilang, nanti kamu kepala cabang yang Bali, kamu akan dimentor sama managing director di Jakarta. Wih, kaget dia, tersanjung banget dia gitu. Wih, saya dimentor sama managing director, gitu kan. Seperti itu. Itu membuat karyawan kita akan kerasan. Pada tantangan sekarang kan keluar masuk tuh karyawan ya, sering kita hadapi karyawan keluar masuk. Ya apa buat karyawan kita kerasan? Salah satunya ya seperti ini, discipler. Kalau kita ngomong itu di perusahaan saya namanya LTR, Leadership Talent Review. Ya kita review talenta mereka, pendidikan mereka, apa yang mau dibangun dari mereka, apa yang perlu di training buat mereka sehingga mereka mencapai posisi yang mereka mau. Ya, ada jangka waktunya 1 tahun maksimal mereka tercapai seperti itu. Ya, belajar menjadi leader seperti itu, disciple dan discipler. Ya, itu menghasilkan. Saya ingat karyawan saya yang dulu supervisor saya yang pertama kali dia kaget kok mau saya nemeni dia ke proyek, mau meeting sama dia. Pokoknya kalau kamu desa meeting ngomong, saya bantu meeting. Lu mau bapak mau? Mau, saya bilang gitu. Kenapa? Ya kepala cabang dulu nggak mau pak, dia bilang gitu. Ya nggak mau kepala cabang yang lama. Kalau saya mau. Pokoknya kalau kamu lagi masalah 2 waktu bentrok sama-sama, saya datang, saya bilang gitu sama dia. Ya waktu dia tawarin sama ada satu perusahaan di Brunei Darussalam, dikasih gaji 2 kali lipat. Dia nggak mau pergi, saya kaget. Loh kenapa nggak pergi? Bagus, gaji 2 kali lipat, kapan lagi kamu perbaiki penghasilan kamu kan? Kalau saya itu sangat rela, saya tipe pemimpin yang agak aneh. Karyawan pokoknya mau pindah boleh, syaratnya gajimu 2 kali lipat. Kalau nggak 2 kali lipat jangan pindah, saya bilang gitu. Dulu satu rombongan, waktu saya di perusahaan lama itu 8 orang pindah ke perusahaan lama. Satu perusahaan kompetitor, 8 orang, semua leader saya pindah semua. Pemimpin-pemimpin saya gajinya digaji 4 kali lipat gaji mereka. Jadi di dunia lift itu kayak dunia sepak bola. Hijack sampai sekarang, hijack terus karena memang kekurangan orang. Indonesia growth-nya luar biasa, pertumbuhan bisnisnya, tenaga kerja yang pernah enggak mikir kerja di lift kan enggak pernah kan? Saya juga enggak pernah mikir, jujur aja enggak pernah. Dulu lulus kuliah mikirnya saya mau kerja di bank. Wah, waktu itu keren kerja di bank. Saya ngelamar semua kiriman kerja di bank. Banyak. Yang satu saya ngawur enggak tahu itu. Saya semua di koran Jawa Pos tuh saya kirim lamaran terutama di bank. Tapi satu bank pun gak ada yang manggil, puji Tuhan. Yang manggil cuma satu ya lift ini aja. Dari sekian banyak ratus saya kirim lamaran, ya cuma lift aja. Tuhan saya sudah gak pengen kerja di lift. Saya kapok, saya kan lulusan elektro, saya kapok ke setrum saya bilang gitu. Ya karena bolak-balik saya kerja praktek dulu ke setrum, bolak-balik ke setrum. Kelihatan tangannya gak cocok sama listrik gitu loh. Malah selalu kerja di lift. Lift itu tegangan tinggi, gede banget. Takut juga saya sebetulnya sih. Tapi ya dari semua yang manggil cuma ini satu. Gak ada di bank, gak ada yang manggil. Ya mungkin sudah jalan aja, daripada gak ada kerjaan dulu ya jalan aja. Ya memang gak pernah mikir. Sampai sekarang pun saya tanya anak-anak kerja praktek di elektro, pernah kepikir kerja di lift? Gak pernah mereka. Ya, jadi dunia lift itu sedikit sekali yang bisa. Sedikit sekali. Jadi hijack sampai sekarang pun, sales saya kemarin ketemu sales saya sama si keponakan juga di Jakarta, ditawari perusahaan lain yang sama lift 3 kali lipat gajinya. Bayangkan, kerja baru 2 tahun lipat 3. Yang kemarin karyawan saya yang sales lipat 2, ya sudah pergi. Saya rela, pokoknya penghasilanmu jadi bagus, jadi pemimpin di sana saya bilang sama mereka. Yang dulu angkatan 8 tuh sempat kaget, yang dibawa kan goyah semua tuh. Wih semua pergi semua gitu kan, pemimpin-pemimpinnya, manajer-manajer itu pindah semua itu. Saya bilang sama mereka gampang poinnya. Padahal sebetulnya hati juga mangkal juga waktu itu sih gitu ya. Cuma saya bilang sama mereka satu, kalau mereka pergi berarti ada kesempatan buat kamu semua jadi pemimpin saya bilang.
sama mereka. Yang mau silakan maju, saya mau didik kamu orang jadi seperti mereka. Wah, happy lagi, semangat lagi mereka. Semangat lagi. Akhirnya jadi pemimpin-pemimpin lagi mereka semua. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang berikutnya yaitu pemimpin harus punya energi dan energizer. Ya, kayak baterai energizer nggak mati-mati. Ya. Benar, karyawanmu sudah suwak baterainya. Sebagai pemimpin kita nggak boleh suwak. Ya, waktu karyawan saya diambil 88 semua, pergi semua, manajer, koordinator project, koordinator service, semua pentolan semua hilang. Saya nggak kehabisan energi, nggak apa-apa, saya siap melatih kamu orang lagi, saya bilang gitu. Karena memang hobi saya ngajar dari dulu, memangnya teaching. Saya bukan pengkhotbah, saya teaching, ngajar kebanyakan ya. Saya hobi ngajar, ya sudah saya sediakan waktu ngajar kamu orang lagi, jadi pemimpin semua. Jadi lagi mereka pemimpin. Ya, waktu saya lift perusahaan itu juga ditangisi sama mereka, saya bilang sama bawah saya lagi, wakil saya, kalau saya tidak pergi, kamu nggak jadi kepala cabang. Saya bilang sama dia seperti gitu. Jadi relakan saya pergi, kamu jadi kepala cabang. Ya benar dia akan jadi kepala cabang. Karena saya ngomong sama Jakarta, calon saya cuma satu orang, nggak usah kirim di Jakarta, dia aja, saya bilang gitu, jadi kepala cabang. Ya seperti itulah kurang lebih di dunia lift itu hijack itu luar biasa. Ya jangan kaget gitu di bisnis lain, saya nggak tahu di bank juga sama. Hijack di dunia lift luar biasa, lipatnya lipat 2, lipat 3, lipat 4. Kadang saya bilang, ya enggak, saya pikir-pikir lagi perusahaan saya enggak sanggup deh. Gitu. Saya juga bangga, akhirnya mereka STM loh. STM jadi kepala cabang kan luar biasa. Itu dua anak karyawan saya itu STM jadi kepala cabang perusahaan Eropa, yang satu ini perusahaan China jadi kepala cabang. Bawa mobil semua akhirnya kan bangga. Lihat teman-temannya STM tapi bawa mobil kan bangga banget. Ya, semua teknisi saya bawa mobil jadinya gara-gara gaji dilipat 4 sama perusahaan lama. Ya, itu luar biasa kalau kita mau punya energi seperti itu. Ya, harus punya energi. Ya semangat ya. Harus punya energi. Jangan sampai lemes. Ada orang, aduh, bisnis saya seperti gini. Apalagi sekarang ekonomi lagi drop kan. Ya, perusahaan lain bilang penjualan mereka turun 30%, 20%. Di lift gak ada matinya. Sampai sekarang saya kewalahan buat penawaran juga tetap penawaran kewalahan. Ya kita terus satu top leader di dunia, memang nomor 2 di dunia. Perusahaan saya Kone nomor 2 di dunia terbesar, perusahaan 105 tahun. Ya jadi sudah settle sekali. Gak berhenti buat penawaran, capek gitu ya, kadang gitu. Sampai kalau biasa kita perlu marketing, jujur kita nggak perlu marketing karena tiap hari telepon orang minta penawaran. Salesnya cuma duduk di kantor buat penawaran dan buat penawaran kunjungan seperti itu aja. Jadi ada orang yang memang kesulitan tapi di dunia lift rasanya masih excited sekali pertumbuhannya. Ya. Berikutnya result. Ini juga sangat bagus. Seorang leader harus deliver acceptable result. Ya kita jadi pemimpin terutama yang punya perusahaan. Ya, saya cuma pesan satu, penting sekali. Kalau kita mau kasih bonus buat karyawan kita, dan seharusnya kita kasih bonus, jangan setting target terlalu tinggi. Setting target yang tidak masuk akal. Ya, saya punya pengalaman ada ipar saya, dia kerja di satu perusahaan, di setting target yang nggak masuk akal. Sama sebetulnya perusahaan itu nggak mau ngasih bonus sebetulnya, bonus tahunannya, karena KPI-nya settingnya terlalu tinggi. Jual barang yang nggak laku, waktu itu dia jualan frame foto, nggak laku frame itu. Tapi manajernya nggak mau tahu, pokoknya ya makannya semua itu dia bilang itu. Jadi sebagai sales dia beli sendiri, gobloknya dia, kok mau kamu saya bilang beli sendiri, di stok sendiri sama dia di rumah. Sampai utang di luar, utang segala macam minus sampai zaman berapa tahun lalu ya, 10 tahun ada mungkin. Utang 30 juta sebagai segajian cuma kecil, nggak dapat bonus, stok frame di rumah sampai 30 juta. Barang nggak laku keluar. Itu perusahaan-perusahaan yang seperti itu tuh yang saya lihat nggak benar. Jadi teman-teman yang punya bisnis, ya setting kita tahu lah target itu harus bisa kecapai. Jadi prinsip punya setting KPI atau Key Performance Index atau bonus itu harus 3, terukur, measurable, bisa diukur. Kedua, doable, dapat dilakukan. Ya kalau terukur nggak bisa dilakukan, ngapain kita setting KPI itu seperti itu. Yang ketiga, dapat dicapai, achievable. Itu penting. Ya, kalau 3 ini enggak, ya jangan harap salesmu kekerasan kerja di tempat kamu. Jangan harap, ya pasti mereka akan keluar. Saya lihat adik saya seperti itu dulu di Ciwi Kimia, adik saya juga sama. Target tahun ini nggak kecapai, setting lagi gede, ya nggak bakal kecapai lagi. Tahun ini nggak kecapai, nggak pernah kecapai. Dia selama kerja di sales 5 tahun di sana sales kertas, Ekerton Box nggak pernah kecapai.
Tiap tahun dinaikin, tahun lalu nggak kecapai kok. Jadi settingnya tinggi banget KPI-nya gitu. Ya, jadi saya selalu mendorong teman-teman juga tolong setting KPI yang wajar. Ya, jangan sampai over target. Yang S terakhir, support dan sistem. Nah ini yang paling penting. Seorang leader harus menciptakan sistem yang baik, ya SOP yang baik, agar pada saat leader tidak ada, karyawannya masih tetap dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Nah ini yang perlu. Kalau kita mau meninggalkan pekerjaan kita, ya jangan seperti gini. Ada satu contoh waktu itu orang KBC juga pemimpin, waktu dia belum ikut, dia bilang, Tuhan, saya mau pelayanan. Waktu dia mau ke Australia, pelayanan di Australia, kesaksian dia, bisnis saya tolong take care ya Tuhan ya. Tuhan itu emang manajermu, gitu kan? Tapi dia melakukan itu, pulang-pulang bisnisnya bangkrut. Bukan salah Tuhan, bukan, ya salah kita. Ya. Kenapa? Karena bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita itu milik Tuhan. Ya, Tuhan percayakan kepada kita. Bukan kita suruh Tuhan yang jaga perusahaan kita, ngelola perusahaan kita. Ya, banyak mindset yang keliru, Tuhan itu suruh ngelola. Emang Tuhan satpam, suruh jagai perusahaan kita. Kan doa kita kadang-kadang, Tuhan jagai perusahaan saya supaya enggak. Emang Tuhan satpam. Tuhan bukan satpam. Tuhan tuh pemilik bisnis kita yang dipercayakan ke kita dan kita suatu saat harus tanggung jawab. Ya, sebagai pengelola, sebagai manajer kita bertanggung jawab bisnis kita yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu harus punya mindset seperti itu. Kalau sudah gitu kita nggak mungkin suruh Tuhan jaga perusahaan kita. Ya, nggak mungkin. Tuhan, saya belajar mengelola jadi manajer yang baik. Karena saya bertanggung jawab sama Tuhan. Saya juga seperti, waktu saya punya mindset seperti gitu, itu luar biasanya kemarin, ya kira-kira tahun lalu lah, saya diinterview sama XR direktur baru dari Asia Pasifik datang ke Jakarta. Dia mau kenalan sama manajer-manajernya, kebetulan cuma dipilih 3 orang. Saya, service manager, sama 1 direktur instalasi. Kita diinterview. Waktu saya diinterview, memang kita baru keluar, itu kurang lebih bulan Mei ya, kita April dapat bonus. Bonusnya kecil memang waktu itu, karena target kita banyak nggak kecapai, istilahnya pemasangan kita nggak kecapai, jadi bukan penjualannya tapi pemasangannya nggak capai target, sehingga keuntungan bersihnya agak kurang. Bonusnya cuma setengah kali gaji waktu itu, ya setengah kali gaji. Banyak yang berontak di bawah, ngomel-ngomel, bilang bisnisnya bagus, penjualannya bagus, kok bonusnya kecil. Itu sempat, karena memang kalau di perusahaan Eropa penjualan keuntungan bersih tergantung dari instalasi lift sama penjualan spare part. Jadi dia datang, dia interview saya. Dia kaget waktu itu, karena dia orang China, dia tidak beragama, sudah sepuh, umur kurang lebih 55-56, dia interview saya, gimana bonusmu? Dia bilang gitu. Oh, puji Tuhan. Saya nggak ngomong puji Tuhan, syukur, nggak apa-apa, saya bilang gitu sama dia. Saya bersyukur apa yang Tuhan percayakan kepada saya, ya sudah segitu untuk tahun ini. Mungkin Tuhan bisa blessing saya dari pekerjaan istri saya bilang gitu. Jadi prinsip-prinsip Tuhan itu saya masukkan terus. Setiap kali di interview ngomongnya Tuhan melulu. Ya, saya kasih identitas, mungkin nggak tahu juga. Waktu itu dikuasai rasanya ngomongnya Tuhan terus saja sama dia. Nggak apa-apa, Tuhan pasti kasih saya berkat lebih lagi. Nggak apa-apa. Saya waktu itu bilang sama dia juga, saya nggak perlu diawasin karena ada 2 mata yang ngawasi saya setiap hari. Jadi saya nggak perlu takut sama managing director saya lebih takut sama Tuhan saya yang 2 mata terus lihat saya terus. Saya bilang seperti dia seperti gitu. Selesai interview, paling cuma 5-10 menit dia bilang, kamu orang yang paling aneh yang pernah saya lihat, dia bilang. Yang pernah saya interview. 1001 nggak ada orang punya prinsip seperti kamu, dia bilang gitu. Tapi saya lihat di wajahmu cerah, dia bilang gitu. Kelihatannya kamu begitu mencintai Tuhanmu, dia bilang gitu, seperti itu. Wah, luar biasa, saya puji Tuhan, oke, ya itu sudah selesai. 1 bulan kemudian, saya dihubungi sama direktur saya diikutkan program namanya Lex Leadership Training di Finlandia. Itulah training khusus calon pemimpinnya Kone nantinya. Nah saya dari 3 orang interview, 1 tok saya yang terpilih, karena punya prinsip yang aneh. Jadi punyalah prinsip aneh tapi prinsip firman Tuhan ya. Yang aneh karena firman Tuhan. Ya, terpilih loh, walaupun dia kan bilang kamu aneh. Nggak usual, nggak biasanya kamu seperti gitu. Ya, orang punya pemikiran seperti itu. Saya prinsip KBC, prinsip firman Tuhan saya masukkan terus di situ. Ya seperti itu. Terpilih jadi salah satu training yang mahal banget, kalau nggak ikut dendanya 100 juta. Jadi ada 5 kali training, di Finland 4 kali, Shanghai sekali. Kalau saya 1 kali aja nggak hadir di training itu dendanya 100 juta ke pribadi loh, bukan ke perusahaan.
Menakutkan kan trainingnya itu. Tapi dari satu Indonesia, saya terpilih waktu itu. Ya, karena apa? Punya prinsip yang aneh. Ya, aneh karena Tuhan, bukan aneh karena siapa-siapa. Ya. Jadi sebagai leader kita harus punya sistem, bangun sistem. Supaya apa? Seperti saya cerita tadi, perusahaan kita tinggal, sistemnya udah jalan. Kita mau besar, mau jadi berkat buat bangsa. Kalau sistem kita nggak kuat, ya nggak bisa. Ya, perusahaan Eropa kayak Kone yang sudah 105 tahun ini, bagaimana dia monitor seluruh dunia, cabangnya di seluruh dunia. Bagaimana mereka monitor? Sekarang ini, saat itu tuh di Finland, mereka monitor sales di Surabaya, mereka bisa. Berapa penjualan satu sales Surabaya mereka bisa, karena sistem. Ya, mereka pakai namanya salesforce.com. Kalau teman-teman tahu itu marketing di situ, apapun semua sales seluruh dunia harus input di sana. Mereka enggak perlu tanya telepon, MD, kamu jual lift berapa hari ini gitu ya, enggak perlu. Mereka tinggal tarik data aja mereka sudah tahu. Ya, itu mereka bangun sistem. Ya, jadi bisnis teman-teman, tolong bangun sistem. Memang invest duitnya enggak murah. Tapi percayalah sangat luar biasa. Perusahaan saya yang lama enggak bangun sistem. Suruh bikin sistem, enggak, pakai Excel aja cukup. Gitu. Waktu itu mau bikin program 1M kurang lebih, enggak mau. Bos saya, eman duitnya, pakai Excel aja dia bilang gitu. Jadi tiap kali laporan unit ya pakai Excel aja gitu. Dia enggak pernah tahu, jadi harus minta dulu, minta data gitu selalu. Tapi kalau yang di Asia, Pasifik, Eropa mereka enggak perlu. Mereka kapanpun mereka mengambil bisa. Seperti itu. Ya. Jadi sistem yang dibangun. Terakhir pun monitor servis pun mereka monitor. Teknisi dimanapun GPS-nya nyala tahu, teknisi kayak kita lihat Gojek lah atau Grab Taxi lah, dimanapun mereka tahu ada posisinya. Sama, di servis kita pun sama. Setiap teknisi bawa Android, GPS harus nyala. Ya, jadi sudah diatur semua sama sistem. Mereka kalau ada kecelakaan kerja kan, karena di lift itu rawan kecelakaan kerja, setiap jam atau 2 jam sekali ada email masuk ke handphone mereka, kamu selamat enggak gitu. Bener, mereka kan harus report. Jadi kalau ada sinyal itu mereka harus jawab ya, kalau iya oke, nggak ditelepon sama operatornya. Tapi kalau dia nggak tanggap, sampai 3 kali message nggak muncul, ditelepon sama operator. Kamu selamat dah, nggak apa-apa kalau nggak jawab sinyal selamatnya itu nggak jawab. Seperti itu. Jadi mereka monitor seperti itu. Saya lihat ya sistem tambah canggih, dunia tambah maju, jangan berpikir yang agak rendah-rendah. Grow up, harus bangun sistem. Sekarang kita di tim KBC pun bangun sistem, semua perusahaan-perusahaan bangun sistem. Penting. Kayak saya dengar tadi pakai online kan, mana pernah jual sushi pakai online kan, sekarang sudah teknologi, ya sushi online. Oke, bangun teknologi, ya seperti itu. Oke, next. Jadi leaders itu apa tadi? Ini sampai belajar, ada lead, L, E, example, A, attitude and aptitude, D, disciple and discipler, E, energy energizer, R, result, dan S, support and system. Nah ini leader yang kita belajar sama-sama. Bosan enggak ini kira-kira? Enggak bosan ya? Saya takut bosan aja karena ngomongnya lain. Ya, oke, kita sudah belajar mengenai leader, sekarang kita belajar mengenai glory. Ya, glory itu apa sih? Itu value. Ya, value kita, value pribadi. Glory itu ada 5 nilai hidup-hidup yang ingin diterapkan oleh komunitas bisnis kerajaan Allah yang tergabung dalam ini KBC ya. Saya ambil dari KBC memang ya. Ya, value glory yang kita hidupin. Semua ini sekarang jadi value perusahaan. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi cari value, visi misi sudah dapat, value-nya kita pakai value ini. Semua perusahaan di KBC pakai value 5 ini. 1G, God Center. Kadang-kadang saya lihat orang-orang yang dikasih hikmat sama Tuhan tuh luar biasa. Kata glory, mulia, keluar singkatan yang luar biasa seperti gini gitu. Ya, nggak tahu hikmat dari Tuhan tuh luar biasa. G, God Center, berpusatkan pada Allah. L, loyal to process, belajar setia pada proses. O, obedient to truth, berani melakukan kebenaran. R, real spirit of excellence, berani beri yang terbaik. Yielding right, penyerahan hak. God Center, kalau saya bilang mungkin next God Center, apa sih? Poin utama di dalam bisnis kita, semua itu berpusat pada Tuhan. Ya, kita serahkan pada Tuhan. Bisnis kita, keluarga kita, ya tadi 7 mountain 7 ini sudah nih. Ya, bisnis kita apapun semua harus pusatnya pada Tuhan.
Tuhan pemilik, kita pengelola. Kalau kita punya mindset seperti gitu, itu bisnis itu jadi ringan, nggak jadi beban. Kenapa? Ya karena ada Tuhan jadi pemilik kita. Masa Tuhan biarkan bisnis kita hancur? Kalau bisnis kita benar ya, ini saya ngomong bisnis benar loh. Kalau bisnis merah Tuhan nggak bakal hadir deh. Ya kalau bisnisnya istilahnya nyuap, korupsi, ya bangun perusahaan dalam perusahaan, itu ya nggak bakal Tuhan hadir di situ. Yakin? Ya. Karena perusahaan saya juga saya pernah juga salah satu kesaksian saya juga dibilang orang aneh sama teman-teman dari pelayanan di Pria Sejati. Kamu enggak pernah korupsi, dia bilang gitu. Wah enggak pernah, saya bilang gitu. Kamu enggak pernah bikin perusahaan dalam perusahaan? Enggak. Kenapa? Bilangnya, wah kalau saya jadi kamu, dia bilang sudah. Teman-teman saya semua biasanya bikin bisnis di dalam perusahaan. Karena memang sangat mudah kayak perusahaan saya, yang dulu distributor gampang sekali. Karena bisa kasih komisi kan. Saya bisa jualan, umpamanya contoh ke Bapak saya bisa jualan gitu kan. Saya bisa pakai dulu muter. Saya bangun satu perusahaan di sini, kejualan umpamanya 100 juta jualnya, saya jual ke dia 95, cuman gotiau di situ. Bisa enggak? Bisa. Karena kan yang tahu diskonnya saya kasih diskonnya Pak, oh supplier, saya bilang gitu aja, supplier. Supplier ke dia kan kontrak langsung, dapat 5 juta, umpamanya seperti gitu. Dan itu kalau sudah betul jadi kaya memangnya. Ya setahun bisa jual berapa ratus unit, ya 150 unit kurang lebih. Berapa yang duit yang bisa didapat di situ. Tapi saya bilang saya nggak pernah berpikiran seperti gitu, bangun perusahaan dalam perusahaan, enggak pernah. Saya bilang, "Loh kok bisa gitu?" Ya waktu itu pas di di Adijasa, di orang tua saya meninggal pas mereka berkunjung gitu visit, di Adijasa sempat ngomong-ngomong gitu. Kadang-kadang juga teman-teman itu kelakuannya loh kurang ajar juga gitu kan. Orang tua lagi meninggal, papa saya meninggal, ngomongnya kok enggak pernah korupsi, dia bilang gitu. Cuma waktu itu saya dapat poin, ya yang ngajari saya itu yang meninggal di dalam itu yang ngajari saya untuk hidup jujur, hidup baik. Papa saya juga orangnya sangat lurus. Ya dia nggak pernah mau jawab, nggak mau segala macamnya hidup. Dia bilang waktu itu dia belum Kristen, tapi dia bilang pokoknya orang itu harus hidup benar, hidup baik gitu. Itu toh. Tapi terakhir di usia tuanya karena lihat mungkin kita juga akhirnya terima Tuhan juga. Ya puji Tuhan orang tua saya juga terima Tuhan karena doa pergumulan kita juga itu. Ya. Ya balik lagi ke God Center. Ya jadi kalau kita semua bersatu kepada Tuhan, ya itu buat kita itu jadi jadi lebih, coba bayangkan aja umpamanya gitu. Kalau kita mau korupsi, kita tanya Tuhan, kira-kira kalau Tuhan ngelakukan enggak Tuhan korupsi? Tuhan mau enggak nyuap? Kita paling gampang kalau sudah kita bilang Tuhan bisnis itu punya Tuhan, tinggal tanya Tuhan, ini ada yang minta suap ini. Kasih enggak Tuhan? Ya pasti Tuhan bilang enggak lah. Iya kan? Enak. Kalau kita enggak punya Tuhan di dalam bisnis kita, ya kita tanya diri sendiri kasih, nah hati nurani itu yang berbicara, hati nurani. Tapi kalau kita punya bisnis itu punya Tuhan, ya kita tanya sama pemiliknya, Tuhan ada yang minta ini seperti gini, Tuhan boleh nggak bayar pajak? Betul kan? Boleh nggak Tuhan nggak bayar pajak? Tuhan bilang apa di firman Tuhan? Bayar pajak. Ya, seperti itu, lebih enak seperti itu. Jadi kita memang juga jadi lebih ringan waktu kita sudah tahu serahkan bisnis kita kepada Tuhan. Kedua, loyal to proses. Nah ini. Belajar setia pada proses. Nggak ada bisnis yang langsung kaya. Yang ada jual narkoba, kaya. Tapi resikonya masuk penjara. Ya. Nggak ada. Bisnis itu proses. Panjang. Ya, kayak perusahaan Kone ini 105 tahun. Dia jadi kuat. Ya. Yang penting satu sikap hati dulu. Pada saat kita bilang Tuhan, saya mau punya proses yang benar. Berarti kita sudah balik nih 180 derajat. Kalau saya dari sebelah sini, saya balik. Yang penting kita sudah tahu. Ya, loyal to proses itu proses. Saya mau bayar pajak dengan benar Tuhan. Oke, 5 tahun. Kalau Indonesia setahun langsung Bapak diperiksa semua. Jamin langsung diaudit sama orang pajak. Tapi kita tahu, kita atur sama konsultan pajak, pokoknya 5 tahun lagi saya mau benar pajak saya. Itu langkah iman. Itu loyal to proses itu ngomong kita sudah siap melangkah menuju bisnis yang benar. Itu ada proses, nggak ada yang instan. Ya, itu yang penting yang kita belajar, tidak ada yang instan kecuali mie instan, ya. Tapi penyakitnya banyak, ya. Itu loyal to proses, obedient to truth, berani melakukan kebenaran, ya. Ini juga sama di dalam bisnis kita, berani enggak? Kalau orang lain semua nggak bayar pajak, kita mau bayar pajak enggak? Ya. Kesaksian Pak Yakob Kusmanto, salah satu pemimpin di KBC,
Di Bandung semua zaman itu semua nggak pajaknya bikin pembukuan 2. Dia satu-satunya yang bayar pajak taat. Otomatis harga dia jadi mahal. Tapi dibilang sama orang-orang, goblok, dia bilang gitu. Dia disaksian tuh, kamu goblok deh, bayar pajak bener. Otomatis kamu nggak kompetitif hargamu. Ya banyak seperti itu. Tapi ternyata dia bersaksi, bisnis dia tambah besar. Yang saya bilang dia punya cabang di seluruh Indonesia, di provinsi Indonesia. Karena ya itu, saat dia balik radikal, saya mau proses yang benar, saya lakukan kebenaran, itu Tuhan blessing perusahaan-perusahaan itu luar biasa. Ya. Terus spirit of excellent, beri yang terbaik. Ya sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang profesional, kita harus memberi yang terbaik buat perusahaan kita. Jangan pilih-pilih kerja. Saya lihat banyak sekarang profesional yang maju masuk ke perusahaan saya, anak-anak muda-muda masih saya godok lagi cara berpikirnya, mereka milih-milih, job desk saya ya seperti gini, ya seperti ini. Saya nggak mau kerjain yang lain lagi, ada yang seperti itu, tapi nggak semua, ada yang seperti gitu. Kita belajar kerja, apapun kita kerjakan, selama kita punya kompetensi itu. Saya waktu pertama kali gabung di perusahaan, waktu pertama lulus kuliah sebagai project engineer, saya masuk perusahaan itu, saya lihat nih perusahaan apa, struktur organisasi nggak ada, job desk nggak ada, semua nggak ada. Saya cuma ngomong sama direktur, kepala cabangnya dulu, waktu saya masih PE, saya ngomong sama dia, Pak, saya mau rombak semua boleh nggak? Saya bilang gitu. Barusan lulus kuliah, nekat, berani. Saya bikin struktur organisasi Pak ya, biar jelas. Oke, bikin. Terus saya masuk gudang, Pak, gudangnya berantakan. Saya perbaiki gudangnya ya, pakai seperti perpustakaan, boleh nggak? Boleh. Oke, kerjain. Servisnya, recordnya jelek semua, data nggak jelas, bisa saya perbaiki? Boleh, perbaiki. Saya perbaiki. Jadi saya ngerjain semuanya, pada tugas saya sebetulnya cuma project engineer, ngurus project, rapat project. Tapi saya kerjakan semuanya. Itu cuma 2 tahun sama beliau, saya kerja. Nah, pada saat dia keluar dari perusahaan kita, terus dia jadi direktur di perusahaan lain, terus terakhir jadi managing direkturnya Kone. Saya cuma send SMS waktu itu, selamat ya sudah jadi managing director. Dia nggak lupa sama saya. Dia cuma SMS, mau bantu saya enggak, dia bilang gitu. Jadi akibat saya kerja 2 tahun sama dia, saya di hijack di perusahaan yang lama, dikasih gaji 2 kali lipat. Ya karena dia lihat kompetensi saya kerja itu nggak pilih-pilih. Suruh bangun kantor, bangun gudang, wah apapun dikerjain pokoknya serabutan, apapun saya kerjain waktu itu. Sampai saya jadi kepala cabang. Waktu dia pindah perusahaan belum, waktu kita say oke itu, harta hubungan tuh pentingnya luar biasa seperti itu. Ya kan? Saya waktu cuma say, selamat Pak jadi MD, langsung dapat mau bantu saya enggak gitu. Cuma saya waktu juga agak nyeleneh karena ikut KBC, saya bilang, saya mau bantu syarat cuma 1 Pak, saya bilang sama dia. Apa syaratmu? Perusahaan Bapak tidak suap, saya bilang sama dia gitu. Kalau suap saya nggak pindah, saya bilang sama dia. Karena saya lagi waktu itu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau dream kerja di perusahaan yang bersih. Cuma cari perusahaan bersih itu susah, gitu kan. Kenapa kesampaian perusahaan ini? Kamu kok aneh, kau tanya seperti itu, dia bilang gitu. Iya, karena saya belajar sini, saya ceritakan mengenai pelayanan saya segala macam. Oke, kamu cocok kerja di perusahaan ini, dia bilang gitu. Ya, itu karena cuma SMS saja selamat. Jadi kalau punya teman-teman yang jadi direktur, send SMS selamat Pak gitu. Siapa tahu ketimbangan dia direkrut sama dia gitu kan. Tapi itu yang saya lakukan jujur. Saya waktu itu nggak ada pikiran apa-apa sih, cuma saya SMS selamat aja Pak, sudah jadi managing director, saya bilang gitu. Sudah pimpinan paling tinggi lah istilahnya di perusahaan-perusahaan itu. Itu aja dapat rezeki gitu. Tuhan nggak lupa gitu kadang-kadang. Ya, jadi harta hubungan penting. Ya, spirit excellent itu penting sekali. Yang terakhir, yielding right, berkorban untuk orang lain. Ini juga mungkin sudah nggak perlu diajari, teman-teman sudah ngerti. Di Matius 5 ayat 39 sampai 45 itu bagus sekali, Tuhan mengajarkan kita bagaimana jadi yielding right. Mungkin saya bacakan aja beberapa contoh dari yielding right yang Tuhan ajarkan ke kita. Ya ini contoh. 1 ayat 39, Matius 5 ayat 39 ya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kan yielding right itu. Nggak gampang, kasih kanan kasih kiri, gampang banget gitu kan. Jadi Tuhan suruh kita tuh yielding right seperti itu. Ya. Terus ayat berikutnya lagi, 40. Ya. Ini loh. Hendaknya kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Loh. Minta baju kasih jubah sekalian. Ya, ini contoh yielding right yang Tuhan sudah suruh kita lakukan itu. Terus ayat berikutnya lagi, ya, ayat 41. Dan siapapun memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Sudah minta 1 mil, kita jalan 2 mil.
Itu yielding right tuh. Sudah 1 mil kita 2 mil jalannya. Ya. Banyak lagi di ayat yang di situ sampai yang bawah ya mengenai penyerahan hak. Tapi pada saat kita lakukan penyerahan hak kita itu Tuhan tuh bekerja luar biasa. Kesaksian terakhir saya mengenai yielding right pada saat saya sama istri saya waktu di bisnis toko plastik itu, kita ada nangani satu teman, ya jadi ada di gereja kita ngomong, Pak bisa minta tolong enggak rekrut karyawan 1 gitu. Kenapa? Ya mereka cerai, suami istri cerai, anaknya ditaruh di panti asuhan. Jadi kasusnya seperti itu, di panti asuhan Sidoarjo, mamanya di Jakarta, papanya di Salatiga kawin lagi, punya istri, punya anak lagi di sana. Ya, terus yang teman saya di gereja, pelayanan hamba Tuhan tuh ngomong, ini tuh saudara mereka gitu kan, bisa tolong enggak? Ya sudah, kita tarik mamanya kerja dari Jakarta, waktu itu bosnya di Jakarta tuh nggak yakin, mana ada orang yang mau kasih gaji yang sama dengan fasilitas sama di Jakarta, seperti Jakarta. Waktu itu kita kasih gaji yang sama, kita kasih rumah, listrik tanggung separuh, antar jemput anak sekolah lagi. Jadi kita bantu keluarkan anak dari panti asuhan, kumpulkan sama mamanya lagi, terus mamanya kerja, saya bukakan toko cabang atau di pasar gitu untuk mamanya ngelola. Seperti itu kita. Jadi ya kita bayar harga waktu itu. Kalau supir nggak masuk, istri saya bangun pagi jemput anaknya dia antar ke sekolah. Seperti itu berjalan sekian tahun. Ya, kita coba sudah. Istrinya juga datang ke suaminya di Salatiga, ngomongi, tarik suaminya, ikutkan camp, sampai mereka kumpul bersama lagi. Tapi tetap itu pilihan hidup. Kita sebagai manusia cuma berusaha nolong mereka, kasih kebenaran ke mereka, tapi karena cara berpikir istrinya yang nggak benar, juga suaminya nggak benar, akhirnya balik lagi suaminya ke Salatiga. Dia bilang saya lebih enak di sana, bisa berdoa di sana, bilangnya begitu sih. Kok sama selingkuhan bisa berdoa, sama istri sendiri nggak bisa berdoa, dia bilang gitu. Antik juga itu, tapi ya itu kenyataan, ya itu share kenyataan. Nah di ujung-ujungnya, karena saya lihat mungkin dia kepepet juga saya nggak tahu, dia lari, istrinya itu yang kerja sama saya lari, bawa uang kurang lebih 20 jutaan. Pergi dari perusahaan saya, lari balik ke Jakarta, anaknya perempuan dibawa, yang laki ditinggal. Jadi sudah kadang-kadang rumah keluarga sudah hancur tuh sampai bawah, hancur semua. Sedih kadang-kadang juga seperti gitu, anak-anak Kristen. Ya, mereka pelayanan di gereja, tapi lari seperti gitu. Bawa uang 20 juta lebih waktu itu, toko saya. Tanpa kita tahu, karena kita percaya sama dia waktu itu ya. Ya salah kita juga, jujur kita ikut andil karena auditnya nggak terlalu clear sama dia. Sampai dia bawa lari uang 20 juta. Pada saat itu kita sama istri saya ya marah, iya sudah korban waktu, kasih rumah, kasih segala macam gitu kan. Ya sudah kita nyerahkan hak, karena tahu iya ini, Tuhan saya ampuni, kita lupakan sudah, biarlah nggak apa-apa. Kita berjalan seperti biasa lagi. Nah rumah yang ditempati itu dulu juga rumah RSS yang saya nggak butuh, waktu itu cuma bantu lagi teman yang kena krisis kartu kredit, saya beli rumahnya itu, dari bonus saya beli rumah itu waktu itu, karena saya nggak butuh sebetulnya, dulu mau dijual-jual nggak laku-laku, gara-gara ada Lapindo. Ya, nggak laku rumah di Sidoarjo waktu itu. Buat apa ya? Itu akhirnya sekarang Tuhan siapkan buat dia tinggal di sana. Setelah dia pergi, saya itu 2 tahun jual rumah itu nggak laku-laku loh, 80 jutanya nggak laku-laku itu. Saya jual, nggak laku-laku. Tapi begitu dia pergi, 1 bulan kemudian, rumah itu laku 103 juta. 20 juta itu kembali kok dari rumah itu. Ya, pada saat kita menyerahkan hak kita, sebetulnya saya nggak minta sama Tuhan, jujur nggak minta Tuhan, kita balas ya, enggak. Cuma setelah terjadi semua itu, baru kita tarik garis merahnya, oh Tuhan tuh luar biasa. Pada saat kita punya sikap hati yielding right seperti itu, Tuhan tuh nggak pernah lupa. Bonusnya tuh banyak, saya dapat rumah lagi. Dari uang saya dapat rumah, beli rumah 2 lantai, luas 2 meter persegi tahun 2011. Harganya tidak masuk akal. Cuma 310 juta, 2 lantai, luas 2, full bangunan 200 meter persegi di Pondok Mutiara. Saya tanya Tuhan kok bisa Tuhan? Ya itu, ya karena Tuhan flashback balik ke kita, karena kita pernah menabur, pada saat itu kita nggak punya uang, ada suami istri, teman istri saya yang TK, kita banyak pelayanan di rumah tangga, suami istrinya itu mau cerai, sudah tuntut cerai ke pengacara, suaminya mau cerai, ini teman TK-nya istri saya, teman mainnya dia. Kita bantu, untuk narik perkara 7,5 juta, padahal istrinya itu pegang uang 300 juta ditabung, tapi dia nggak mau ngeluarin duit itu. Kita sebagai mentor, yang suaminya saya mau narik, dia sudah mulai beres, tapi saya nggak punya uang untuk bayar pengacara, untuk melunasi pengacara itu. Akhirnya kita keret tabungan semua, keluarlah uang 5 juta. Waktu itu cuma 2000, bayangkan ya 2006 itu punya uang cuma 5 juta.
Saya punya tabungan, istri punya tabungan, karena uang kita masuk ke bisnis semua. 2,5-nya baru saya minta sama istri, ayolah, cuma 2,5 saya cuma keluar 5 juta, masa kamu nggak mau keluar 2,5 demi rumah tanggamu? Ya udah. Itu padahal pengusaha kaya punya pabrik kayu. Kalau omsetnya itu miliaran, dia punya aset itu miliaran. Tapi nggak mau keluar uang seperti itu, nggak mau. Ya kita bantu, Tuhan cuma mengingatkan kita waktu itu. Kamu pernah nabur pada saat kesulitan. Saya nggak punya duit ke waktu itu. Pengen 2006, 2007 kan kita barusan selesai dari krisis ya, nggak terlalu banyak duit. Di situ saya dikasih rumah sama Tuhan seperti itu. Begitu saya apresial ke bank, ya saya KPR-kan lagi refinancing, harga rumah itu dari BCA bilang 700 juta. Gitu. Kadang-kadang Tuhan kita tuh luar biasa. Saya nggak lihat uangnya, cuma apa yang direncanakan ke hidup kita itu luar biasa. Saya bersaksi luar biasa Tuhan. Dari 310 saya beli 700. Waktu nawar aja kita malu. Orangnya beli 6 tahun yang lalu, sebelumnya itu 400 juta belinya. Dia jual rugi 310 juta, bayangkan aja. Dia jual rugi, dia KPR 6 tahun, berapa bunganya sebetulnya. Tapi dia jual rugi. Aneh kan kadang-kadang, saya tanya Tuhan, wah ini, ya rumah itu, kita berdoa sama istri, itu rumah itu jadi rumah doamu. Ya terus, karena itu sudah disiapkan dari 6 tahun lalu, rumah itu nggak pernah ditempati sama sekali, rumah baru, 6 tahun nggak pernah ditempatin. Ya Tuhan bilang itu hadiah buat kalian. Ya, jadi saya belajar dari glory, ini yang paling luar biasa dan paling sulit dilakukan, yielding right itu. Paling berat, tapi dampaknya luar biasa waktu kita lakukan yielding right. Ya, seperti siapa? Ini ada contoh cerita terakhir, seorang glory leader, next mungkin. Ya, ini saya bacakan aja, nggak ada di slide. Suatu hari setelah lebih dari lelah berperang, seorang pemimpin besar masuk ke suatu gedung bersama orang kepercayaannya. Ketika melihat sebuah gambar, pemimpin berkata, saya iri dengan orang ini. Saya punya pasukan yang sangat besar, tetapi saya tidak bisa menaklukkan dunia. Kenapa orang ini yang tidak punya pasukan besar bisa dicintai dan menaklukkan dunia? Tentu teman-teman tahu siapa dia? Ya, Tuhan Yesus. Ya, dialah glory leaders kita. Kalau mau jadi glory leaders yang punya value glory, belajar sama Tuhan kita. Dia pemimpin yang luar biasa, 3,5 tahun tok. Ya, 3,5 tahun tapi dia menaklukkan dunia, memimpin dunia. Raja-raja manapun berperang habis-habisan tidak bisa menguasai dunia. Ya, itu message terakhir saya. Jadi glory leaders, belajarlah sama Tuhan kita. Tuhan kita tuh luar biasa. Di Alkitab itu ngajari bisnis tuh sekarang banyak sekali. Ya, mengajari bisnis tuh luar biasa banyaknya di situ. Ya, dunia tidak banyak butuh leaders, tapi dunia butuh glory leaders. Nah, saya tantang teman-teman semua, mau enggak jadi glory leaders di perusahaan masing-masing? Kalau iya angkat tangan. Mau bersedia jadi glory leaders ya, yang punya kebenaran, kompetensi dan care. Itu yang paling penting. Tiga itu. Ya. Kebenaran kita dapat dari firman Tuhan, kompetensi kita belajar di luar dan care dari hati kita. Oke, saya undang main musik dan worship leader. Anda diberkati hari ini?